seorang hamba yang selalu memperhatikan kondisi hatinya, selalu memperhatikan kondisi hatinya, menjaga hatinya, maka bisa menjadikan dia mendapatkan husnul khotimah. Sebagaimana ada kisah yang cukup menarik. Kisah ini terjadi pada masa kekhalifahan Sultan Murad yang keempat di Turki. Ada seorang laki-laki, ketika dia itu punya rezeki, dia itu datang kepada toko minuman-minuman keras itu, diborong semua minuman keras itu, dibawa pulang ke rumah. Lalu bersama istrinya minuman-minuman keras tadi dituang di dalam kamar mandi, dibuang di saluran got itu. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, istriku, mudah-mudahan penjual minuman keras malam ini tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena minuman keras ini sudah aku borong, sudah aku beli semua, sehingga malam ini tidak ada orang yang berdosa karena minum minuman keras. Begitu juga ketika laki-laki ini punya kelebihan harta, rezeki, dia pun datang kepada seorang PSK atau BTS, orang nakal. Dia mengajak seorang wanita itu ke rumahnya. Lalu di depan istrinya dia berkata kepada wanita PSK tadi, ini ada uang untuk kamu, maka berhentilah engkau berbuat dosa dengan menjajakan dirimu berbuat zina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu karena engkau berhenti dari perbuatan zina. Lalu kemudian setelah wanita itu pulang, si laki-laki tadi mengatakan pada istrinya, mudah-mudahan apa yang kita tunaikan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita mencegah seseorang itu berbuat dosa. Lalu sang istri mengatakan, lalu bagaimana dengan anggapan masyarakat ketika mereka menyangka bahwa engkau ahli minum khamr, engkau ahli maksiat, suka berzina? Lalu laki-laki tadi mengatakan, biarkan saja, Allah yang menilai semua ini, karena sesungguhnya aku melakukan ini hanya karena Allah. Lalu jika engkau meninggal, istrinya lagi mengatakan, lalu jika engkau meninggal, lalu engkau sudah dicap oleh masyarakat sebagai sampah masyarakat, suka minum minuman keras, suka berzina, lalu ketika engkau meninggal, lalu penduduk kota ini tidak mau mengurusi jenazahmu, gimana? Lalu laki-laki tadi mengatakan, sesungguhnya aku memohon kepada Allah, kalau seandainya aku meninggal, lalu jasadku ini tidak ada yang mau mengurus, penduduk kota ini tidak ada yang mau mengurus, aku memohon kepada Allah agar Sultan Murad yang keempat yang akan mengurus jenazahku dan menyelenggarakan pemakamanku. Dan ternyata ma'asyiral muslimin, selang beberapa bulan kemudian laki-laki ini ternyata meninggal. Kemudian di satu sisi Sultan Murad keempat ini gelisah hatinya. Dia ingin datang ke suatu tempat. Lalu dia mengatakan kepada bawahannya, aku ingin datang ke suatu tempat. Kenapa hatiku kok ingin datang ke sana? Terus akhirnya bawahannya dia mengatakan, baiklah baginda, kita akan datang ke sana berombongan. Tapi kalau bisa jangan pakai pakaian kebesaran raja. Kita ganti pakaian kita dengan pakaian rakyat biasa. Akhirnya mereka datang berombongan ke kota itu menggunakan pakaian yang biasa digunakan pada masyarakat waktu itu. Nah ternyata Sultan Murad keempat ini dia kaget melihat ada jenazah yang tergeletak di pinggir jalan. Dan dia melihat banyak sekali orang lalu lalang, kayaknya nggak menghiraukan itu, membiarkan begitu saja jenazah itu tergeletak di pinggir jalan. Lalu akhirnya dia bertanya kepada salah satu penduduk kota itu, ada apa ini? Ini jenazahnya siapa ini? Kok tidak ada yang ngurus? Kok tidak ada yang mengantarkan keluarganya? Lalu salah satu penduduk desa yang ditanya itu mengatakan, ini adalah pezina. Dia suka minum minuman keras. Dia ada termasuk sampah masyarakat. Akhirnya mereka nggak mau ngurus jenazahnya. Akhirnya Sultan Murad keempat pun bertanya, di mana alamat rumahnya ini? Akhirnya dibawalah si jenazah itu ke rumah alamat itu dan ternyata bertemu dengan istrinya. Lalu Sultan Murad ini bertanya kepada istrinya, kenapa suamimu ini
kok tidak mau diurus jenazahnya? Masyarakat ini tidak mau ngurus jenazah suami, kenapa? Karena istrinya menjawab, karena mereka menyangka suamiku itu sama masyarakat, suka berzina, suka minum-minum keras. Padahal suamiku di mataku adalah seorang laki-laki yang soleh, yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian suamiku mengatakan, kalaupun penduduk kota ini tidak mau mengurus jenazahku, maka aku memohon kepada Allah agar nanti Sultan Murad yang keempat mau datang ke sini untuk mengurus jenazahku, memandikan jenazahku, mensolati dan menyelenggarakan pemakamanku. Dan betapa kagetnya Sultan Murad ketika mendengar ungkapan istrinya ini. Dia lalu mengatakan, sesungguhnya saya adalah Sultan Murad yang keempat. Akhirnya diselenggarakan pemakaman jenazah itu, dan betapa kagetnya mayoritas penduduk itu. Mereka hanya melihat seseorang itu dari kasat mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang itu dari hatinya, kecerdasan hatinya. Akhirnya mengabulkan, membayar kontan permintaan laki-laki tadi. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Keinginannya jenazahnya diurus oleh Sultan Murad keempat juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ketika hati yang bersih, seseorang mendapatkan hati yang munir, hati yang terang benderang, hati yang selalu mendapatkan cahaya. Terus kemudian kita ini selalu merawat hati kita agar dalam kondisi istiqomah dalam keadaan demikian, maka itu bisa menjadi jalan kita akan mendapatkan husnul khotimah. Betapa banyak kita jumpai orang-orang yang penampilannya biasa, penampilannya biasa. Banyak sekali mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kadang-kadang kita ini suka mengklaim, oh itu ustadznya kurang sunnah, itu gak sesuai dengan golongan kita. Yes, katakanlah ustadz kampung lah. Tetapi ternyata ketika sang ustadz tadi yang dianggap kurang sunnah tadi, beliau ketika khutbah Jumat lalu tiba-tiba meninggal, berarti beliau pasti punya amalan hati yang disembunyikan, yang hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah akhir pembahasan kita tentang keutamaan ibadah hati. Bahwasannya nanti Allah mengatakan di surat Asy-Syu'ara, hanya orang-oranglah yang mempunyai qalbin salim, hati yang suci, hati yang bersih, yang akan dimasukkan ke dalam surga. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan mencoba menginjak pada pembahasan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.